akan mendengar firman, kita akan belajar kebenaran firman dan biar kita dasarkan pelayanan kita ini dalam doa pelayan khususnya hari ini, karena ini semua para pelayan, kita dasarkan semua pelayanan kita atas dasar firman Allah. Hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman, judulnya adalah Allah yang setia. Ya, dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca secara responsoria, tapi ayatnya saya lompat-lompat ya Bapak Ibu ya. Allah yang setia, saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Ya, kita lompat selanjutnya di ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangnya, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, di ayat yang pertama, dia bicara tentang Allah yang setia, ada dimulai dengan kata apabila. Kata apabila itu biasanya merupakan sebuah syarat. Kata apabila itu merupakan sebuah ketentuan. Misalnya apabila kamu baik, maka apabila. Artinya apabila itu adalah merupakan sebuah janji yang belum dilakukan. Tapi Allah sudah memfirmankan kepada orang Israel, dibilang begini, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, orang Het, orang Girgasi, ada 7 bangsa yang besar. Nah, Tuhan bilang nanti kalau kau keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, nanti engkau akan menghadapi ada 7 bangsa yang sangat besar. 7 bangsa itu dibilang kalau kita baca di situ ada orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi. Dan Tuhan bilang begini, kira-kira begini, nanti kalau kau mau keluar, kau akan berhadapan ini dengan 7 bangsa. Dan 7 bangsa itu bukan orang sembarangan. Mereka orang yang berqualified, mereka orang yang dalam strategi perang oke, mereka orang-orang yang tinggi besar, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang jago berperang. Tuhan kira-kira bilang begitu. Tapi Tuhan bilang di atas semua bangsa yang besar, 7 bangsa yang besar itu, Tuhan bilang begini, Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka. Jadi jelas Tuhan bilang begini, ada 7 bangsa yang besar, 7 bangsa yang hebat, yang akan menghalau pada waktu engkau menuju tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang sama bangsa ini, di ayat yang ke-6, 7 bangsa yang besar itu engkau bisa kalahkan tadi di ayat yang kedua. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dibilang begini, kenapa mereka bisa kalahkan? Jelas dari segi kemampuan, dari segi strategi perang, Allah lebih mengakui 7 bangsa itu musuh orang Israel daripada orang Israel gitu. Bahkan dibilang kau itu bangsa yang kecil. Nanti kalau kita baca ayatnya di ayat yang ke-6 dibilang, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu
dari segala bangsa di atas muka bumi menjadi kesayangannya. Tapi lihat ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu, dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi saya selalu bilang itu merupakan kalimat yang kontradiksi dari kalimat yang di atas. Tuhan bilang begini, aku yang memilih engkau. Tetapi dikatakan maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka memenuhi standar, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya. Saya mau bilang begini, bicara tentang Allah yang setia. Sekali Allah berfirman, kondisi apapun yang Dia firmankan pasti akan terjadi, sekalipun Bapak dan Ibu dan saya berubah. Sekali lagi saya katakan, sekali Allah berfirman, kalau Allah bicara, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kalau Allah berfirman, kondisi kayak apapun manusia, keadaan apapun yang kita alami, saya mau katakan, semua yang difirmankan Allah, karena Dia adalah Allah yang setia, Dia pasti menggenapi. Kalau begitu apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, sadari kalau tadi dibilang orang Israel adalah orang yang lemah, orang yang kecil. Mereka adalah bangsa yang lebih lemah, ada bangsa yang lebih kuat daripada orang Israel. Ada bangsa yang lebih hebat. Kalau Tuhan bilang begini tadi, kalau aku bisa membuat engkau keluar bukan karena hatiku terpikat dengan engkau. Bukan karena engkau adalah orang yang hebat. Apa yang bisa kita pelajari? Satu hal Bapak Ibu. Saya nggak tahu sehebat apa pelayanan kita. Saya nggak tahu berapa puluh tahun kita sudah melayani. Tapi sadari satu hal. Kalau engkau bisa ada hari ini, itu semua karena anugerahnya. Bukan karena hati Allah terlalu terpikat dengan kita. Tuhan tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang bolak-balik beralih hatinya setiap kali ada persoalan. Setiap kali ada tekanan, setiap kali ada masalah, setiap kali ada problem yang mereka hadapi. Mereka adalah bangsa yang begitu cepat melupakan janji Allah, kesetiaan Allah. Tapi dengar baik, kalau hari ini kita bisa berdiri, satu hal mari kita tanamkan dalam diri kita. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Tadi di ayat yang ke-6 dibilang, Bapak Ibu lihat ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan yang berinisiatif memilih bangsa yang keras kepala. Tuhan yang berinisiatif memilih bangsa yang bolak-balik tidak setia kepada Allah. Dan di ayat yang ke-7 dibilang, bukan karena lebih banyak jumlahmu, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan karena mereka jumlahnya banyak, bukan karena mereka lebih hebat dari 7 bangsa tadi, bukan. Tapi semata-mata karena ini ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Ada satu hal yang perlu kita tahu. Kalau kita bisa berdiri tegak hari ini, kalau kita bisa melayani hari ini, apapun jenis pelayanan kita, sadarilah semua karena anugerah Allah. Kalau kita sadar karena anugerah Allah, Efesus 2 ayat 8 bilang 9 bilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apapun yang kita peroleh hari ini, jenis pelayanan apapun yang dipercayakan hari ini, kalau kita bisa berdiri hari ini dan masih bisa ada hari ini sampai hari ini melayani, sadari bukan karena hati Tuhan kadang-kadang terlalu tertarik sama hidup kita. Tapi karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, Dia Allah yang setia. Semua bisa berubah tapi Dia gak pernah berubah. Dia gak perlu menunggu sebuah keadaan, Dia gak perlu menunggu saya untuk mewujudkan kesetiaannya. Karena Dia memang Allah yang setia. Dia memang Allah yang mengasihi kita. Sebabnya dikatakan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan karena perbuatan baikmu, karena engkau terlalu pantas atau saya terlalu pantas. Sebabnya
kalau kita sadar itu anugerah Allah, nggak ada kesempatan buat kita untuk sombong. Mau apapun yang kita lakukan di gereja ini untuk Tuhan, saya mau katakan, kalau kita sadar itu karena anugerah Allah, bukan karena Tuhan terpikat sama hidup saya, bukan karena saya punya kemampuan demi kemampuan. Tuhan bilang tadi, bangsa ini bangsa yang nggak lebih kuat daripada 7 bangsa itu tadi, tapi karena kasih karunia Allah. Kita ada hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau kita sadar ini, saya percaya terlalu gampang buat kita untuk tetap rendah hati. Terlalu gampang buat kita untuk tetap meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Pada waktu kita menyembah Dia, pada waktu kita melakukan apapun yang kita lakukan, aku sadar ini anugerah-Mu. Aku gak punya ruang, gak punya tempat, gak punya waktu untuk bermegah untuk apapun. Karena aku tahu, semua rupanya karena Tuhan. Orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bukan karena hati Tuhan terpikat sama mereka. Tapi Alkitab bilang semua karena anugerah Allah. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri di tempat ini. Kalau hari-hari ini kita merasa kita terlalu sombong, ayo gak apa-apa kita datang sama Tuhan. Kasih setianya tetap ada dengan kita. Selanjutnya apa yang bisa kita pelajari? Ayat yang ketiga. Janganlah juga engkau kawin mengawini dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiap-tiap berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Ada ketegasan yang begitu luar biasa. Tadi yang pertama dikatakan, Bapak Ibu sadari, semua karena anugerah Allah. Karena semua karena anugerah Allah, gak ada yang perlu aku sombongkan, gak ada yang perlu aku megahkan, gak ada yang perlu diri aku yang disanjung-sanjung. Tapi Kristus yang menjadi fokus pusat kehidupan aku. Karena semua ternyata karena anugerahnya. Karena semua karena anugerahnya. Apa yang bisa kita lihat? Poin yang kedua. Jangan mempermainkan kasih anugerah Allah. Jangan mempermainkan kasih anugerah Allah. Tadi Tuhan bilang, bukan karena kau hebat. Tapi kalau engkau keluar itu semua karena aku mengasihi engkau. Tapi di ayat yang ketiga Tuhan bilang, kamu jangan kawin mengawini. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Bapak Ibu benar, semua karena kasih karunia Allah. Tetapi bukan berarti kasih karunia karena itu pemberian, karena itu ide Allah. Itu merupakan kasih Allah yang diberikan sama kita. Bukan berarti saya hidup semaunya. Ada kadang-kadang mungkin kita pikir, ya aku kan udah yakin mati masuk surga. Aku buat apa aja pun aku yakin masuk surga. Aku pasti masuk surga. Saya kalau mau tahu, Bapak Ibu kalau kita mau tahu, kalau kita bisa mengerti bahwa kasih karunia itu begitu mahal, bukan karena itu murahan, bukan karena itu barang murahan, Dia mati di atas Kalvari karena tidak ada cara yang bisa menyelamatkan hidup saya, tidak ada cara yang bisa membebaskan hidup kita, kecuali hanya ketaatannya, kasih setianya yang ditunjuknya di atas Kalvari. Hanya dengan itu. Sebabnya karena itu gratis, karena itu pemberian, bukan berarti itu barang murahan. Bukan berarti itu terlalu gampang kita berpikirkan semuanya karena anugerah. Ya udah hidup semaunya aja, melayani semaunya aja. Yang penting pelayanan jalan. Mau kayak mana bentuknya, mau kayak apa. Emang gua pikirin, yang penting aku isi jadwal. Saya suka kata-kata Paulus. Kalau ini yang menjadi dasar pondasi kita, kita mengerti kasih karunia karena anugerah Allah aku melayani. Lihat apa kata Paulus. 1 Korintus 15 ayat 10. Saya baca buat Bapak Ibu. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kata-kata ini menarik buat saya. Dia bilang begini, Paulus bilang begini, aku hidup nih.
Aku ada hari ini semua karena kasih karunia. Kasih karunia tadi Efesus 2:8 itu pemberian. Bukan karena aku cakap, bukan karena aku terlalu hebat, bukan karena aku punya skill. Tapi semata-mata aku ada karena Tuhan yang pilih. Dan itu adalah anugerah Allah. Tapi Paulus bilang begini, bukan berarti karena itu pemberian kasih karunia Allah, aku sembarangan. Justru karena kasih karunia yang mahal itu, dia bilang apa? Aku bekerja lebih keras. Aku bekerja lebih keras. Yang menarik dia bilang begini, kerja lebih keras itu dia tidak sombongkan karena kehebatannya. Dia bilang begini, kalaupun aku kerja lebih keras, bukan karena supaya aku pengen dipuji, tapi karena aku tahu kasih karunia itulah yang memampukan aku bekerja lebih keras. Ini satu paradigma pengenalan akan Allah yang luar biasa. Kalau semua pelayan GKKD tahu, aku ada ini karena kasih karunia, karena ini kasih karunia, seharusnya aku melayani lebih keras dari orang lain. Aku harus latihan lebih keras. Aku harus meningkatkan skillku lebih keras. Semata-mata bukan untuk orientasi diriku, tetapi aku pun lebih keras. Semua karena kasih karunia. Ujung-ujungnya kalaupun aku lebih keras bekerja dari orang lain, Kristus lah yang dipermuliakan. Kira-kira Paulus bilang begitu. Kalau Bapak Ibu bilang semua kasih karunia, terus kita bilang yang penting ngalir aja. Ya mau gimana pokoknya, terus kita semuanya tidak mau mengupgrade diri, kita nggak mau menaikkan skill kita nggak mau belajar, kita nggak mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau katakan jangan-jangan kita tidak mengerti kasih karunia. Kita pikir kita melayani semua dengan kehebatan skill kita. Kita bilang apa yang dikerjakan diawali dengan daging berakhir dengan daging. Apa yang dikerjakan dengan roh berakhir dengan roh. Hari ini Bapak Ibu, saya nggak terlalu peduli berapa puluh tahun, berapa pengalaman kita zaman dulu, zaman dulu. Tapi saya mau bilang hari ini, masihkah kita menghormati kasih karunia Allah itu? Masihkah kita punya gairah yang sama karena kasih karunia yang begitu mahal yang dikerjakan Tuhan di atas Kalvari? Sebenarnya saya nggak pantas, tapi Dia pilih saya untuk bisa khotbah di sini. Ini bukan karena saya pantas, bukan saya punya standar sama sekali, enggak. Ada orang lebih pintar, ada orang yang tamat dari Harvard University, ada orang yang mungkin cum laude. Tapi kalau Dia pilih saya, ini pun karena kasih karunia. Bukan berarti karena kasih karunia dan aku melakukan semua sembarangan. Tapi karena kasih karunia itu, Dia layakkan aku, itu yang membuat aku punya rasa hormat terhadap kasih karunia itu. Sebabnya aku akan memilih, aku akan bekerja lebih keras. Aku akan mempersembahkan lebih keras. Ku persembahkan itu pun semua semata-mata hanya untuk kasih karunia yang itu Dia berikan sama aku. Semua karena kasih karunia. Dan yang terakhir, ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah, Allah yang setia. Ini tema kita yang 9. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saya tutup sampai di ayat itu Bapak Ibu. Apa yang saya mau katakan di tempat ini Bapak Ibu? Yang ketiga, yang terakhir. Kalau Dia Allah yang setia, kalau semua karena anugerahnya, jangan kita mau bermain-main dengan anugerahnya. Tadi orang Israel dibilang kau jangan sembah patung, jangan begini. Pisahkan semua, bangun mesbah buat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu poin yang terakhir. Percayalah, mungkin saya nggak tahu, ada banyak dalam kehidupan ini yang bisa membuat kita kadang-kadang bisa berubah setia. Tapi saya mau pastikan, berubah kayak apapun saya setianya, Tuhan gak pernah berubah, Dia tetap Allah yang setia. Dia gak perlu menunggu saya setia, tunggu saya dulu setia baru Dia setia, enggak. Dia saya gak perlu menambahkan apa dalam dirinya untuk kesetiaannya, karena Dia memang Allah yang setia. Cuma kadang-kadang di dalam kehidupan ada bisa pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak problem, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita mungkin sama seperti orang Israel pada waktu menghadapi gurun pasir, mereka berubah setia kepada Allah. Dan saya mau katakan kadang-kadang keadaan itu bisa mengubah kita. Dan kita mulai sering mempertanyakan, Tuhan di mana kau Tuhan? Tuhan, aku
Aku sudah memberi hidup aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini dan sudah begini. Tapi kenyataan kita berpikir katanya kau Allah yang setia. Tapi saya mau katakan dengan baik, tetaplah setia. Tetap setia berarti bukan mundur. Tetap setia berarti tetap maju di dalam anugerah Allah. Tetap melayani persembahan yang terbaik. Tetap maju, tetap setia, tetap maju. Tapi Tuhan kok tetap keadaan gak berubah. Engkau tetap setia. Waktu engkau tetap setia, ada satu yang harus kita tahu dari ayat yang ke-9 ini. Ada upah bagi orang yang setia. Gak tahu kapan, gak tahu waktunya. Kadang-kadang kita pikir mentok semuanya. Kadang-kadang kita pikir kapan itu bisa. Dan itu membuat kita luntur iman kita. Kita mulai bertanya, kita mulai mempertanyakan keberadaan kesetiaan Tuhan. Tapi saya mau bilang kepada semua pelayan hari ini, apapun kondisi, segelap apapun yang kita alami hari ini, ingatlah, Dia tetap Allah yang setia, Dia gak pernah berubah. Bagian kita adalah kita harus sadar kita setia. Karena apa? Ada upah di balik kesetiaan kita. Ada upah. Kalau berat hari-hari ini kita bilang, Tuhan gimana aku mau setia? Aku mau coba tapi aku udah luntur kepercayaanku. Aku udah mulai gak percaya Tuhan. Aku udah mulai setengah hati melayanimu. Aku tahu semua kasih karunia tapi aku begitu sulit untuk maju. Hari ini hal yang sama. Semua karena anugerahnya. Tetap setia dan minta anugerahnya. Kenapa? Karena ada upah untuk setiap orang yang setia. Saya tutup dengan ayat Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Tadi kalau dibilang di ayat yang ke-9 dikatakan begini, Allah yang setia yang memegang perjanjiannya dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Bapak Ibu coba lihat ini kata-kata ini. Ini Bapak Ibu. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak Ibu keturunan yang keberapa? Alkitab bilang sampai beribu-ribu keturunan. Setialah. Kalau engkau masih melihat gelap dan sepertinya belum melihat titik terang. Saya mau bilang semua para pelayan GKKD setialah. Tapi berat. Tapi sulit untuk bisa dimengerti. Tapi saya mau bilang setialah karena ada upah. Bagi beribu-ribu keturunan bagi orang yang setia. Dan Mazmur 103 tadi ayat 17 bilang. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Mungkin saya tutup dengan ilustrasi. Saya pernah sampaikan tentang hidup John Stephen Akhwari. Bapak Ibu, saya mau hari ini cinta kita, kesetiaan kita gak berubah. Hanya karena sebuah keadaan demi keadaan. Hanya karena sebuah kondisi yang gak enak banget. Rasanya kita berpikir kita normal untuk tidak setia karena keadaan ini. Karena Tuhan lama sekali rasanya jawab doa. Satu kali John Stephen Akhwari pada waktu dia mengikuti pertandingan. Pada waktu dia memulai diutus oleh negaranya. Pada waktu dia memulai satu pertandingan yang cukup bergengsi. Pertandingan olimpiade. Pada waktu dia sedang berlari, tiba-tiba di tengah pertandingan. John Stephen Akhwari mengalami luka di bagian lutut. Pada waktu luka di bagian lutut. Tadinya John Stephen Akhwari berharap dia bisa menjadi sang juara. Tapi kemudian karena luka, karena lututnya berdarah, John Stephen Akhwari harus terseok-seok untuk mengikuti pertandingan. Bapak Ibu, pada waktu John Stephen Akhwari terseok-seok, dia gak pernah berhenti. Dengan rasa sakit, dengan rasa sulit, dia coba terus. Kadang-kadang dia harus berhenti. Tapi Bapak Ibu, John Stephen Akhwari terus berjalan. Kadang dia berlari kecil. Sementara dia begitu, dia jauh tertinggal karena ada pelari dari Ethiopia. Dia sampai ke garis finish, kemudian juara 1, juara
juara 2, juara 3, semuanya sudah sampai di garis finish. Pertandingan selesai, sudah selesai. Tapi John Stephen Akhwari masih di tengah lapangan. Dalam keadaan cedera, dalam keadaan lutut sakit, dalam lutut yang berdarah. Saya mau bilang John Stephen Akhwari, saya yakin semua akan berkata normal untuk dia keluar dari medan area pertandingan. Tapi tahukah Bapak Ibu, dalam terseok-seok kadang-kadang dia harus jalan, dia jatuh, dia harus jalan lagi dengan sakit. Semua sudah selesai pertandingan. John Stephen Akhwari satu-satunya sampai di garis finish. Semua sudah ada sang juara. Waktu dia sampai di garis finish, wartawan tanya, John, pada waktu engkau jatuh, lututmu berdarah, kakimu berdarah, kau gak bisa lagi lari. Dibilang, kenapa kau gak keluar dari arena pertandingan? John Stephen Akhwari cuma bilang begitu. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya, dia bilang, negaraku mengirim aku bukan hanya untuk memulai start. Negaraku mengirim aku untuk aku sampai di garis finish. Apapun resikonya, apapun harganya, aku harus sampai ke garis finish. Hari ini Bapak Ibu dengar baik. Kita bisa seperti John Stephen Akhwari untuk keluar dari arena pertandingan. Mungkin kita memilih untuk nggak mau, untuk bisa mungkin jadi orang yang biasa-biasa. Tapi dengar baik, kalau Tuhan sudah memulai kita, Tuhan mau engkau sampai di garis finish. Sampai akhir engkau menyelesaikan pertandingan ini, sampai mungkin engkau berkata udah gak kuat. Mungkin engkau terseok-seok, mungkin engkau bilang mentok semuanya. Gak tahu lagi aku bagaimana. Saya mau bilang tetaplah setia. Pasti ada upah untuk kesetiaan kita. Tahukah Bapak Ibu, pelari maraton dari Ethiopia yang juara sudah dilupakan oleh orang. Tapi sampai hari ini John Stephen Akhwari, bahkan dia dibuat menjadi ikonnya untuk setiap kali Olimpiade, dia sering digunakan sebagai ikon untuk orang-orang yang akan bertanding di Olimpiade. Hidupnya mencatat sebuah sejarah walaupun dia saat itu kalah. Hari ini, apapun keadaan kita, pilihlah untuk tetap setia. Saya nggak tahu berapa banyak di tempat ini engkau tawar karena sebuah keadaan. Engkau apatis karena sebuah keadaan, karena sebuah masalah. Tapi hari ini pilihlah tetap setia. Oleh anugerahnya kita akan bisa melayani Allah jauh lebih baik dari orang lain. Karena apa? Itu pun semata-mata karena anugerah Allah. Mari kita berdoa. Hari ini Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia, Bapak Ibu. Dia gak pernah berubah hanya karena sebuah perubahan dalam hidup kita. Dia gak pernah berubah hanya karena keadaan-keadaan yang berubah. Dia tetap setia. Dia tetap setia. Mungkin ada banyak hal yang kita gak bisa mengerti. Pilihlah hari ini tetap setia melayani Dia. Karena engkau tahu semua karena anugerahnya. Pilihlah tetap setia. Kasihi Dia, Allah yang setia. Teman-teman, Bapak Ibu, mari renungkan firman ini. Engkau gak bisa melayani dengan satu sikap hati yang biasa-biasa. Benar, memang semua karena kasih karunia. Kalau engkau sadar, kalau kita sadar, semua karena kasih karunia. Paulus bilang seharusnya aku bekerja lebih keras. Tapi bukan dengan kekuatanku, kasih karunia itulah yang membuat aku kerja lebih keras. Ada yang bisa mengubah sebuah kesetiaan. Keadaan-keadaan yang tidak sesuai yang dengan kita mau. Hari ini, pilihlah tetap setia. Ada upah bagi orang yang setia. Minta Roh Kudus hari ini. Mungkin ada hal-hal di dalam hidupmu yang merasa berat. Sedang kehilangan cinta, kasih, kesetiaan karena sebuah problem-problem yang kita hadapi.
Pilihlah tetap setia. Mungkin kita bilang sudah terseot-seot. Pilihlah tetap setia, karena Dia tetap setia, Dia tetap mengasihi kita. Mari kita pelayan-pelayan GKKD, pilihlah tetap setia. Karena Dia Allah yang setia. Dia mati di atas Kalvari. Dia pernah menanggung dalam kesendirian. Dia pernah menanggung di salah mengerti. Dia pernah menanggung perasaan sepi. Tidak ada yang para murid pun satu bersama dengan Dia. Dia pernah mengalami semua perasaan tertolak. Alkitab katakan Dia tetap setia, mati di atas Kalvari untuk Bapak, Ibu, dan saya. Anugerahnya cukup bagi kita. Pilihlah tetap setia. Pilihlah tetap setia. Pilihlah tetap mencintai, mengasihi Dia. Kudus lawanlah, jamahlah kami. Kasih setiamu yang ku rasakan